Pada senja itu, seluruh dunia terguncang. Saat awan jamur menjulang, terdengar lolongan serigala yang marah dari kedalaman dataran tinggi Yunnan Guizhou, mengguncang pegunungan, sungguh menakutkan. Saat itu, gambar tersebut disiarkan langsung ke publik. Awan mengerikan yang membubung membuat semua orang terperanjat. Sekejap, seluruh dunia sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa pihak militer begitu cepat dapat melacak lokasi serigala biru, dan langsung menggunakan senjata pemusnah massal untuk menyerangnya. Semua tahu, makhluk semacam ini dapat menghindari bahaya terlebih dahulu. Ia memiliki indera spiritual yang luar biasa. Kali ini, ia ternyata tidak melarikan diri. Mungkinkah ia terbunuh? Banyak orang menatap layar, menunggu hasilnya. Banyak orang di seluruh dunia memperhatikan. Jika serigala biru ini bisa dibunuh, dampaknya akan sangat luas, dan secara efektif akan menakut-nakuti para binatang aneh. Bunuh dia, balas dendam atas orang-orang yang meninggal. Banyak orang sangat gugup. Mereka berdoa, hati mereka tercekat di tenggorokan. Kita harus menghabisi hewan itu, dia terlalu kejam. Pembantaian kota menyebabkan lebih dari 700.000 orang meninggal. Langit dan manusia sama-sama murka, banyak orang marah dan emosional. Mereka berharap ia bisa dibunuh. Beberapa orang di barat terkejut, sekaligus meragukan. Bisakah makhluk seperti ini benar-benar dilacak? Ketika Raja Naga Hitam mengamuk, mereka pusing setengah mati dan tidak berdaya. Indera spiritual, itu adalah persepsi yang menakutkan. Begitu Raja Binatang memilikinya, ia selalu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Bahkan senjata pemusnah massal yang paling menakutkan pun tidak berguna. Gawat! Tiba-tiba, seseorang berteriak. Karena, gambar di layar dengan cepat berpindah. Ratusan kilometer jauhnya, serigala biru itu berlari dengan sangat cepat. Meskipun ia tampak malu, ia tidak terluka parah. Ya Tuhan, benar saja dia tidak terkunci. Serigala biru itu tidak berada di pusat ledakan. Berita ini merupakan pukulan besar bagi banyak orang. Mengapa? Banyak orang menjadi pucat. Begitu ia melarikan diri, ia pasti akan membalas dendam secara gila-gilaan. Korban tewas dan luka-luka akan lebih banyak lagi. Sekali lagi, bombardir dia, seseorang berteriak. Mereka benar-benar tidak bisa menerima hasil ini. Tetapi sudah terlambat. Ketika ia ditemukan, ia sudah melarikan diri ke pegunungan purba. Itu adalah ruang terlipat. Wilayahnya luas, tak terbatas, dan diselimuti kabut. Sulit untuk dilacak. Kecepatannya benar-benar luar biasa. Meluncurkan rudal dengan senjata pemusnah massal lagi, waktu kemungkinan besar sudah tidak cukup. Tidak, beberapa orang tidak bisa menerimanya. Bahkan, ada yang saking marahnya sampai batuk darah. Mereka merasa sangat menyesal. Begitu banyak orang meninggal. Setelah susah payah menemukannya dan menguncinya, menggunakan senjata pemusnah, ia masih berhasil melarikan diri. Sungguh membuat frustrasi. Sayang sekali, banyak orang di barat juga menghela napas. Kali ini mereka sangat dekat dengan keberhasilan. Indera spiritual serigala biru hampir tidak berfungsi. Hanya sedikit lagi ia akan terbunuh. Boom, detik berikutnya, awan jamur lain menjulang, mekar tepat di pegunungan purba. Apa? Orang-orang terkejut. Apa sudah dikunci terlebih dahulu? Indera spiritualnya yang disebut-sebut itu tidak berguna. Benarkah itu benar-benar tidak berfungsi? Banyak orang di barat berteriak. Saat ini, internet mendidih. Jika ini masih tidak membunuhnya, serigala itu benar-benar tidak akan bisa dihentikan. Dilihat dari gambar, ia seharusnya berada dalam jangkauan membunuh yang efektif. Ia akan berubah menjadi abu oleh suhu yang menakutkan itu. Ia pasti mati. Bagus sekali, akhirnya Raja Serigala Biru terbunuh. Kematian yang pantas. Hewan ini akhirnya tamat. Beristirahatlah dengan tenang, orang-orang yang meninggal. Dalam negeri mendidih, hasil yang dinanti-nantikan muncul. Semua orang sangat bersemangat. Raja Serigala yang menakutkan itu akhirnya terbunuh. Orang-orang di luar negeri juga bersemangat. Mereka berteriak, karena ini juga berita baik bagi mereka. Mereka bisa meneliti cara membunuh Raja Naga Hitam. Bagaimana mereka membuat indera spiritual serigala biru tidak berfungsi. Pihak-pihak terkait di luar negeri sangat ingin tahu. Setelah pemeriksaan cermat, tidak ada fluktuasi kehidupan di daerah itu. Raja Serigala Biru terbunuh. Kami tidak mempermalukan kepercayaan yang diberikan. Militer mengumumkan pada waktu yang tepat. Setelah berita ini muncul, segera membuat semua tempat bersorak. Raja Serigala Biru telah membunuh begitu banyak orang, dan terus mengeluarkan ancaman. Kedua hari ini benar-benar membuat orang marah. Ada darah yang terpendam di dada mereka. Sekarang, ia akhirnya terbunuh. Semua orang merasa lega, semua bersorak. Orang-orang turun ke jalan untuk merayakan. Malam itu, ditakdirkan untuk tidak tidur. Di luar kota Shuntian, para binatang aneh itu mundur. Mereka tidak mendekat lagi. Keesokan harinya, berita ini menjadi headline semua surat kabar di seluruh dunia. Adapun internet, tidak perlu dikatakan lagi. Sejak kemarin hingga sekarang, berbagai berita membanjiri. Dampak dari pertempuran ini sangat besar, dan langsung terlihat. Pada hari itu juga, persaingan untuk memperebutkan gunung dan sungai terkenal tampaknya tiba-tiba mereda. Itu tidak lagi begitu sengit.
Kemudian, ada raja di antara binatang aneh yang berbicara, kuil belantara agung di Gunung Songshan. Kera tua itu meneriakkan suaranya hingga puluhan atau ratusan mil jauhnya. Ia mengeluarkan pernyataan, menentang pembantaian kota oleh raja binatang. Semua ras dapat hidup berdampingan secara damai. Tidak perlu terlalu agresif. Pada saat yang sama, ia juga menyerukan agar semua pihak tidak lagi impulsif. Segala sesuatu dapat dibicarakan terlebih dahulu. Orang-orang sangat terkejut. Bahkan ada yang curiga, mungkinkah Raja Serigala Biru dibunuh secara licik olehnya? Jika tidak, mengapa indera spiritual serigala itu tidak berfungsi? Hanya raja-raja binatang yang paling tahu satu sama lain, dan dapat menemukan cara untuk menahannya. Segera, ular putih di pegunungan Taihang muncul. Ia juga berbicara, ia sangat dingin. Ia dengan jelas menyatakan, bahwa alasan serigala biru mati adalah karena ia terlalu lemah. Ahli tertinggi yang sebenarnya, indera spiritualnya tajam. Ia bisa menyadari bahaya setengah jam sebelumnya. Ia tidak takut pada senjata menakutkan apapun. Kata-kata ini memiliki pengaruh besar. Itu mengguncang seluruh dunia. Raja binatang ternyata begitu menakutkan. Menurut ular putih, serigala biru hanyalah raja binatang yang paling lemah. Huang Niu, berikan alat komunikasi kepada bos hitam. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Chu Feng berteriak. Ia ingin tahu apakah yang dikatakan ular putih itu benar. Jangan ganggu aku sibuk. Raja Iblis Banteng menerima alat komunikasi, dan langsung membalas seperti itu. Bos hitam, kau sibuk apa? Chu Feng bertanya. Nak, aku peringatkan kau, jangan panggil aku bos hitam lagi. Hati-hati, raja ini akan datang ke Shuntian untuk menghajarmu. Raja Iblis Banteng sangat tidak puas dengan panggilan itu. Chu Feng tertawa kering. Selanjutnya ia memanggilnya Raja Iblis Banteng. Ia bertanya apa yang ia lakukan. Meneliti senjata nuklir. Raja Iblis Banteng berkata dengan tidak sabar. Chu Feng tercengang. Apa yang ingin dilakukan sapi ini? Apakah ingin memasuki bidang ini? Segera, ia mengerti. Pertempuran ini masih memiliki efek gentar yang besar. Raja Iblis Banteng jelas terkejut. Ia mulai mempelajari senjata nuklir untuk sementara. Sepertinya membunuh Raja Serigala Biru sangat efektif. Para binatang aneh semua takut. Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah kera tua kuil belantara agung di Gunung Songshan, dan ular putih pegunungan Taihang berbicara satu persatu, orang-orang tiba-tiba menyadari, sepertinya satu memainkan peran baik dan yang lain memainkan peran jahat. Seharusnya memiliki efek gentar. Banyak orang berspekulasi seperti ini. Apapun yang terjadi, orang-orang merasa seharusnya akan menyambut periode damai. Namun, hal-hal seringkali bertentangan dengan spekulasi orang. Setelah serigala biru dimusnahkan, burung buas dan binatang aneh di luar kota Shuntian mundur. Tetapi gelombang binatang buas di Sichuan masih ada. Mereka tidak bubar. Jelas, di belakang mereka ada raja binatang aneh yang tidak takut. Ia masih memendam permusuhan. Ia ingin membuat masalah besar. Gawat. Raja binatang aneh muncul di Sichuan. Berita eksplosif menyebar, membuat banyak orang bingung. Baru saja membunuh satu raja binatang, raja lain muncul. Benar saja, berbagai berita tentangnya muncul di internet. Bahkan ada gambar. Itu adalah seekor elang. Seluruh tubuhnya seperti logam, memancarkan kilau yang menakutkan. Sayapnya membentang, panjangnya puluhan meter. Ia melintasi langit, memancarkan tekanan yang menakutkan. Setiap burung buas dan binatang aneh yang melihatnya, menggigil, merangkak di tanah, menyembahnya. Manusia, kalian telah membuatku marah. Membunuh temanku Raja Serigala Biru. Aku tidak bisa membiarkan dendam ini tidak terbalaskan. Raja Elang, seluruh tubuhnya seperti emas hitam. Sayapnya membentang melintasi langit. Ia mengeluarkan suara manusia, sangat menakutkan. Boom, seseorang melihat, sayapnya dengan mudah memotong puncak gunung. Pemandangannya menakutkan. Setelah tayangan video ini diunggah online, semua orang merasa kulit kepala mereka merinding. Orang-orang menyadari, Raja Elang ini lebih menakutkan. Ia akan sangat sulit ditangani. Satelit kunci dia. Habisi, seseorang di militer marah. Baru saja membunuh serigala biru, Raja Elang lain muncul. Ia memprovokasi dengan kuat di sana. Dan, sepertinya Raja Elang yang seluruh tubuhnya seperti logam ini, bahayanya seharusnya lebih besar. Gelombang binatang buas di Gunung Shu diakibatkan olehnya. Sekarang ia muncul sendiri. Senjata kalian tidak berguna melawanku. Kalian tidak bisa mengunciku. Jika tidak percaya, silakan coba. Lihat apakah tanah ini yang lebih dulu hancur. Atau aku yang lebih dulu mati. Raja Elang berteriak. Ia membentangkan sayapnya melintasi langit. Kecepatannya luar biasa. Ia menembus batas kecepatan suara, mengeluarkan suara ledakan yang menakutkan. Orang-orang melihat, ia melesak melewatinya. Tubuhnya memancarkan kilau logam yang dingin. Seperti pedang langit yang tajam, ia dengan mudah membelah pesawat di kejauhan. Pemandangan seperti ini membuat orang-orang ketakutan. Tubuh Raja Elang yang panjangnya puluhan meter, tidak lebih kecil dari pesawat. Dan ia sekeras logam dewa. Ia tak terhentikan. Pada saat yang sama, ia memiliki kecepatan ekstrim. Ditambah indera spiritual yang menakutkan. Sama sekali tidak ada cara untuk menguncinya. Aku akan memberi kalian waktu untuk bersiap.
Mulai dari Sichuan, aku akan membantai 10 kota berturut-turut. Suara Raja Elang sangat dingin. Ia lebih mendominasi, membawa bau darah. Ia seperti unjuk kekuatan. Ia terbang menuju gunung besar. Ia menembus batas kecepatan suara. Kecepatannya luar biasa. Sayapnya membentang, memancarkan cahaya. Gemuruh. Gunung itu dibelah olehnya, terbagi menjadi dua, mengejutkan semua orang di seluruh dunia. Karena, gambar-gambar ini ditangkap dengan jelas oleh satelit. Mitos muncul kembali. Raja Elang ini lebih menakutkan daripada serigala biru itu. Banyak orang menyadari, ada masalah besar. Bagaimana bisa sekuat ini? Di Sichuan, pesawat tempur lepas landas. Mereka ingin mengunci Raja Elang ini. Mereka ingin membunuhnya. Kerak! Raja Elang luar biasa. Ia bergerak dengan kecepatan ekstrim. Ia membuka mulutnya, dan mengeluarkan cahaya listrik. Ia menjatuhkan pesawat tempur dari jarak yang sangat jauh. Rudal dari darat terbang. Raja Elang dengan mudah menghindarinya. Seperti yang ia katakan, ini tidak berguna baginya. Swoosh! Tiba-tiba, seberkas cahaya melesak dari tanah. Tampaknya itu adalah senjata laser. Sayangnya, Raja Elang diperingatkan terlebih dahulu. Ia menghindarinya selangkah lebih cepat. Dan ia membuka mulutnya, mengeluarkan jeritan tajam. Cahaya listrik menyerbu ke bawah, meledakkan lokasi peluncuran di bawah. Beberapa kali serangan percobaan. Hasilnya, ia dengan mudah menghancurkannya. Ini membuat orang-orang ketakutan. Di dalam dan luar negeri, banyak ahli mengerutkan kening. Mereka merasakan masalah besar. Raja Elang ini terlalu menakutkan. Sulit untuk dimusnahkan. Waktu tidak banyak. Aku akan segera memulai pembantaian kota. Ingat hari ini. Suara dingin Raja Elang membelah langit. Sichuan langsung kacau balau. Orang-orang sudah panik. Banyak orang melarikan diri. Mereka berlari keluar kota. Ini memicu kerusuhan besar. Karena insiden pembantaian kota oleh serigala biru telah terjadi, tidak ada yang berpikir ini tidak mungkin lagi. Sekarang Raja Elang yang lebih kuat muncul. Itu akan lebih berdarah dan menakutkan. Saat ini, Sichuan diselimuti kepanikan. Pada saat yang sama, orang-orang di tempat lain juga merasakan hawa dingin. Kebangkitan binatang aneh sangat kuat dan sangat kejam. Di mana jalan keluar bagi manusia? Mereka khawatir untuk orang-orang di Sichuan. Pada saat yang sama, mereka juga khawatir untuk diri mereka sendiri. Jika Raja Elang ini benar-benar memulai pembantaian, mereka sangat mungkin terkena dampaknya. Orang-orang di luar negeri juga merasa ngeri. Mereka menyadari, evolusi binatang aneh di luar imajinasi. Masa depan akan sangat menakutkan. Saat ini, banyak orang putus asa. Apa kalian semua diam? Karena tidak ada yang keberatan, aku akan mulai bergerak. Raja Elang berkata dengan kejam. Dengan niat membunuh yang menusuk tulang, ia terbang menuju kota di Sichuan. Swoosh! Seberkas cahaya putih melesak dari Gunung Emei. Sangat cemerlang. Datang dengan kecepatan ekstrim. Apa itu? Semua orang terkejut. Satelit menangkap gambar seperti itu. Itu mengejutkan orang-orang. Saat ini, Sichuan menjadi fokus. Satelit yang dapat digunakan semuanya mengunci tempat itu. Ya Tuhan, apa yang aku lihat? Itu terlihat seperti seberkas cahaya pedang. Itu melesak dari Gunung Emei. Seseorang berteriak. Sangat terkejut. Sichuan memiliki banyak legenda pendekar pedang abadi. Bagaimana mungkin orang tidak berpikir lebih jauh? Gunung Emei, Gunung Qingcheng, keduanya dianggap sebagai gunung Shu yang legendaris. Cahaya putih itu terlalu cepat. Itu langsung menyusul Raja Elang. Raja Elang terkejut. Ia dengan cepat mengubah arah, menghindari serangan itu. Pedang terbang. Itu pedang terbang. Saat ini, setiap orang yang melihat adegan ini sangat bersemangat. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Satelit menangkap gambar seperti itu, mengguncang dalam dan luar negeri. Cahaya putih itu berbalik, masih sangat cepat. Ia terbang menuju Raja Elang. Puff! Kali ini, Raja Elang tidak sepenuhnya menghindarinya. Salah satu sayapnya yang menakutkan, yang dapat membelah gunung, tertembus. Banyak darah tumpah. Ya Tuhan, dia tertusuk. Bahkan orang-orang di luar negeri berseru. Mereka bersemangat dan sangat gembira. Negeri kuno, sangat ajaib. Benarkah ada pendekar pedang abadi? Bahkan beberapa pejabat tinggi barak berteriak. Adapun dalam negeri, tidak perlu dikatakan lagi. Riuh rendah. Awalnya putus asa. Orang-orang hampir menyerah. Siapa sangka, seberkas cahaya putih melesak dari Gunung Emei. Menusuk sayap Raja Elang. Pendekar pedang Shu telah muncul. Benar-benar ada pendekar pedang abadi di dunia ini. Sangat menakjubkan. Di langit di atas Sichuan, Raja Elang berlumuran darah. Ia berhenti dengan dingin di kejauhan. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau logam. Sangat marah. Ia ternyata terluka parah. Namun, ia juga sangat waspada. Ia menatap ke arah tertentu. Ia berkata dengan dingin, "Siapa kau?" Cahaya putih itu akhirnya berhenti, melayang di langit. Ini, tidak hanya Raja Elang yang terkejut. Semua manusia juga tercengang. Itu bukanlah pedang terbang. Itu adalah makhluk hidup, membawa lingkaran cahaya damai. Seekor bangau putih, sayapnya jernih, memancarkan cahaya buram, membawa kabut putih samar, seolah-olah dikelilingi oleh aura abadi. Tubuhnya tidak besar,
mirip dengan bangau putih normal. Tetapi aura ilahi itu tak tertandingi. Seperti makhluk abadi yang melampaui debu dunia, kepalanya merah cerah seperti giok. Ada sedikit bulu hitam di tubuhnya, bulu di bagian lain semuanya putih seperti batu giok kambing. Ini seharusnya adalah bangau mahkota merah, dan di kalangan rakyat, ia juga disebut bangau abadi. Pendekar pedang Shu, ternyata itu adalah dia. Mengapa kau membantu manusia? Raja Elang tidak senang. Sebagai sesama binatang aneh, yang baru mulai bangkit, bangau putih ini ternyata melawannya. Ratusan tahun yang lalu, aku terluka, hampir mati di Gunung Emei. Seorang lelaki tua menyelamatkanku, memberiku makanan, memberiku air. Jika bukan karena dia, aku pasti sudah mati. Aku juga tidak akan hidup sampai hari ini. Bangau putih itu berbicara, sangat damai. Itu adalah suara pria parumbaya yang sangat merdu, sedikit magnetis. Jadi kau melawanku, Raja Elang berkata dengan dingin. Ya, lelaki tua itu sudah meninggal beberapa ratus tahun yang lalu. Tetapi ini adalah kampung halamannya. Aku tidak akan mengizinkanmu melakukan pembantaian besar-besaran. Dan aku tidak akan membiarkan tanah ini kembali berlumuran darah, kata bangau abadi. Saat ini, seseorang di internet melaporkan berita yang mengejutkan. Gunung Emei, hari ini secara resmi memiliki pemilik. Belum lama ini, semua pihak mengakui kegagalan. Dipastikan ditempati oleh seekor bangau putih. Ini adalah berita yang dibocorkan oleh orang-orang Institut Penelitian Ken kuno. Orang-orang terkejut. Tidak diragukan lagi, bangau putih inilah yang mengalahkan dan mengusir semua pihak. Dan membuat semua pihak terkait merasa yakin. Bagaimana jika aku tetap melanjutkan? Raja Elang mencibir. Kalau begitu aku hanya bisa menyerang, kata bangau abadi. Seluruh tubuhnya bersinar. Ia melesat dengan kecepatan ekstrim, seperti pedang terbang. Bangau abadi, seputih salju dan berkilauan, seperti sebilah pedang terbang, melesat ke langit, dalam sekejap memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Benda itu terlalu indah, tubuhnya langsung berubah dari putih bersih dan lembut seperti batu giok kambing menjadi gemerlap dan menakutkan, dengan sinar pedang bergetar hebat. Ada apa ini? Orang-orang tercengang, ragu apakah mereka salah lihat. Di langit muncul tubuh pedang seputih salju, menusuk ke arah Raja Elang, dengan cahaya pedang menerangi segala arah. Raja Elang memiliki panjang setidaknya 50 hingga 60 meter. Bertubuh besar, seluruhnya tampak terbuat dari emas hitam, memancarkan kilau dingin. Kini, bulu-bulu di sekujur tubuhnya yang lebih keras daripada baja murni hampir berdiri semua, karena ia merasakan aura bahaya yang ekstrim mendekat. Dang, ia menjulurkan cakar besarnya yang tajam, menyerang ke arah cahaya putih. Suara getaran logam yang memekakan telinga meledak di langit. Terdengar lolongan elang yang sangat menusuk. Puff, setetes darah menyembur, Raja Elang mundur. Sayapnya yang hitam pekat mengembang, bulunya berdiri. Ia terkejut dan marah bercampur aduk, dan pada saat yang sama, rasa dingin muncul di lubuk hatinya. Cakarnya terluka, meninggalkan bekas pedang yang sangat dalam, dan hampir terpotong sebagian. Daging di pangkal cakar bahkan terkoyak oleh energi pedang, berlumuran darah. Bangau abadi putih itu melayang di udara. Ia sangat belak-belakan. Setelah memutuskan untuk menyerang, ia tidak ragu sedikit pun. Ia menyerang dengan tegas. Cahaya pedangnya mengejutkan langit, benar-benar seperti seorang pendekar pedang abadi. Raja Elang berteriak panjang, ia marah. Bagaimanapun juga, ia adalah seorang raja di wilayahnya, dan 2 kali dihantam keras. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Dengan suara wang, ia menjadi seperti matahari hitam. Seluruh tubuhnya terbakar dengan cahaya gelap, api hitam yang menakutkan melompat-lompat, dan kemudian ia membuka mulutnya, menyemburkan petir. Itu adalah kilat hitam, disertai api, menyambar ke arah bangau abadi putih. Swoosh! Di udara, bangau abadi itu terlalu cepat, ia langsung menghindar, dan sekali lagi menyerang Raja Elang, dengan energi pedang seputih salju bergejolak hebat. Saat ini, orang-orang di mana-mana menatap lebar-lebar, menahan napas, dengan gugup menyaksikan adegan ini, yang agak sulit dipercaya. Mungkinkah pendekar pedang legendaris dari Gunung Shu adalah bangau abadi putih ini? Perlambat rekamannya, lihat dengan teliti. Seseorang dari pihak militer berbisik. Mereka juga terkejut. Ini benar-benar hal yang menggemparkan, dan harus diperhatikan dengan serius. Rekaman yang ditangkap oleh satelit diputar ulang dengan lambat. Baru saat itulah orang-orang melihat kebenarannya, cukup terkejut. Bangau abadi putih itu menyerang, posturnya sangat aneh. Ia ternyata tidak melebarkan sayapnya, melainkan menutupnya di sisi tubuh, dan kedua kakinya direntangkan lurus ke belakang. Tubuhnya hampir menjadi garis lurus, menggunakan paruhnya sebagai ujung, menyerang ke depan. Dilihat seperti itu, ia tampak seperti tubuh pedang seputih salju, memancarkan cahaya, menembus angkasa. Faktanya, paruhnya yang panjang memang bersinar, tidak seperti bangau abadi putih biasa. Paruhnya putih salju dan berkilauan, memancarkan energi pedang. Benar-benar seperti pedang terbang. Orang-orang akhirnya mengerti, bangau abadi ini menjadikan dirinya sebagai pedang, melesat di langit. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya, sinar pedang melesat,
tak tertembus. Di langit, bangau abadi putih melayang, kecepatannya terlalu tinggi, melebihi Raja Elang, tidak ada bedanya dengan pedang terbang. Ini pasti semacam warisan. Seseorang berseru kaget, jika tidak, mengapa ia bisa seperti ini? Ini tidak sesuai dengan kebiasaan bangau abadi, ini seperti sedang mengendalikan pedang. Dang dang dang. Percikan api berterbangan di atas wilayah Shu, kedua raja burung itu bertarung sengit. Raja Elang berjuang mati-matian, jika ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, sangat mungkin ia akan langsung ditebas oleh bangau abadi itu dengan satu pedang di saat berikutnya. Ia sudah berada dalam bahaya. Semua orang bisa melihat bahwa bangau abadi ini terlalu kuat. Pantas menjadi makhluk teratas yang telah memaksa mundur berbagai konsorsium besar dan mengalahkan banyak manusia super lain, sepenuhnya menekan Raja Elang. Puff, darah menyembur. Ketika bangau abadi putih terbang lewat, ia membelah perut Raja Elang dengan luka yang mengerikan, darah mengalir keluar, bahkan sayapnya yang hitam pekat pun basah kuyup. Raja Elang melolong marah, ia sangat tidak rela, tetapi jauh di lubuk hatinya juga ada sedikit ketakutan. Namun, ia tidak punya jalan untuk mundur. Setelah bertarung sejauh ini, ia hanya bisa bertarung sampai mati. Jika ia mencoba melarikan diri, kemungkinan besar ia akan langsung ditembus pedang oleh bangau abadi putih di punggungnya. Energi pedang melesat ke segala arah, bangau abadi itu terus bertabrakan dengan Raja Elang. Bahkan bagian Raja Elang yang paling keras pun terluka satu persatu. Baik cakar maupun paruhnya hampir patah, dengan bekas pedang di mana-mana. Krak! Akhirnya, salah satu cakarnya terpotong, membawa serta sebagian daging, dan jatuh dari ketinggian. Raja Elang menjerit pilu, lalu bulu-bulu di sekujur tubuhnya terbuka, seluruh tubuhnya diselimuti kilat hitam, dan cahaya gelap melonjak. Ia benar-benar bertarung mati-matian. Kini ia tidak peduli dengan biayanya. Jika ada kesalahan lagi, ia pasti akan mati. Ia dapat tahu bahwa bangau abadi ini terlihat ramah ketika tidak menyerang dan bisa diajak berunding, tetapi begitu bertempur, ia sangat tegas dan sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat ini, bahkan jika Raja Elang ingin berhenti pun tidak mungkin, karena pihak lawan telah bertekad untuk membunuhnya. Bunuh! Raja Elang berteriak panjang. Bulu-bulu berterbangan di langit, cahaya gelap melesat keluar dari tubuhnya, dan ia sendiri seakan ingin meledak. Pemandangan ini terlalu menakutkan, ia telah menggunakan gerakan pamungkas terkuatnya. Hati banyak orang tercekat, takut ia akan membalikkan keadaan dengan cara ini, atau menghancurkan dirinya dan bangau abadi putih secara bersamaan. Boom! Satu demi satu kilat hitam yang menakutkan meledak. Di sana, fluktuasi energi yang sangat mengerikan dilepaskan, hampir berubah menjadi medan energi yang menakutkan. Banyak cahaya gelap yang menakutkan menyambar ke arah bangau abadi putih, semuanya sangat besar, pemandangan itu mengerikan. Beberapa cahaya gelap terbang keluar, jatuh di puncak gunung di bawah, dan langsung menghancurkan tempat itu, banyak tebing tinggi yang terpotong. Kekuatannya benar-benar terlalu besar, tak terbatas dan menakutkan. Bangau abadi tidak melawannya secara langsung, terus menghindar. Namun, terlalu banyak cahaya gelap yang menyambar keluar secara berturut-turut, bersumpah untuk membunuh bangau abadi itu. Selama periode ini, paruh Raja Elang penuh dengan darah, dan tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda retak. Jelas, untuk melancarkan jurus pembunuh yang menakutkan ini, ia telah membayar harga yang sangat besar. Swoosh! Bangau abadi melebarkan sayapnya, berbeda dari sebelumnya, tidak lagi seperti tubuh pedang. Di tubuhnya, mengalir cahaya putih samar, yang berubah menjadi riak, menyebar keluar. Kemudian cahaya putih itu bergejolak, semakin intens, hingga akhirnya seperti gelombang laut yang meninggi, menggulung langit. Ia mengepakkan sayapnya, menghancurkan satu persatu cahaya gelap itu. Orang-orang terkejut. Bangau abadi melebarkan sayap, ternyata sehebat ini. Seseorang yang mahir dalam seni bela diri kuno berbisik, dan ia tampak seperti ikut serta dalam siaran langsung. Kata-katanya yang tidak disengaja itu pun disiarkan. Semua orang terdiam, apakah ini jurus legendaris? Bangau abadi melebarkan sayap. Tapi kekuatannya terlalu berlebihan. Di dalam negeri masih bisa dimengerti, tetapi orang-orang di luar negeri yang melihat adegan ini, setelah mendengar penjelasannya, menjadi terdiam sejenak, lalu bingung. Ada apa ini? Raja Elang melolong panjang, ia cemas. Seluruh tubuhnya penuh retakan, hampir tidak bisa menahannya, darah terus mengalir keluar. Ini adalah jurus pamungkas yang menyebabkan kerusakan sangat besar pada dirinya sendiri, tubuhnya hampir terbelah. Sesama binatang aneh, tapi kau menyerangku. Tidakkah kau takut membuat raja-raja lain marah? Raja Elang berkata dengan nada ketakutan, karena ia tidak bisa bertahan lagi. Kau menyedihkan, kau dan serigala biru dirayu untuk membuat masalah. Keuntungan yang dijanjikan oleh beberapa raja binatang tidak akan kau dapatkan. Bangau abadi itu berhenti, sekali lagi menunjukkan tubuhnya yang putih salju dan lembut, diselimuti kabut putih. Ia memiliki aura keabadian, luar biasa dan duniawi ketika tidak menyerang. Kau, Raja Elang ingin mengatakan sesuatu, ia merasakan ketakutan, karena pihak lawan terlihat damai, tetapi ia tampaknya akan melancarkan serangan mematikan. Swoosh! Bangau abadi itu bergerak lagi, secepat kilat, terbang di udara dengan sayap terentang.
Kali ini, ia tidak menyatukan seluruh tubuhnya seperti tubuh pedang. Ia mengayunkan sayapnya, salah satu sayapnya memancarkan cahaya putih yang menakutkan, sangat tajam, menyapu langit. Leher Raja Elang tertebas. Dengan suara puff, darah menyembur tinggi. Dengan rasa terkejut dan putus asa, kepala besarnya jatuh ke bawah. Gedebuk. Tubuh elang tanpa kepala, yang panjangnya 50 hingga 60 meter, jatuh ke tanah di bawah. Swoosh. Bangau abadi itu berubah menjadi seberkas cahaya putih, menuju ke arah Gunung Emei, dan dengan cepat menghilang. Orang-orang terkejut, dan tidak bersuara untuk waktu yang lama. Baru setelah beberapa saat, suara gaduh kembali terdengar. Di berbagai belahan dunia, banyak orang melihat tayangan langsung itu, terkejut tak terkira. Ya Tuhan, benar-benar ada pendekar pedang abadi, dan itu adalah seekor bangau. Orang-orang di luar negeri tercengang, agak bingung. Bahkan di dalam negeri, tidak terkecuali, semua orang berseru kagum, ini agak sulit dipercaya. Tentu saja, orang-orang lebih merasa terkejut. Berbagai wilayah tidak tenang, semua orang membicarakannya, masalah ini terlalu mendebarkan. Kekuatan bertarung bangau abadi itu terlihat jelas. Bukan hanya manusia, bahkan raja-raja binatang di berbagai wilayah pun merasa gentar. Saat ini, internet seperti air mendidih yang direbus. Raja Bangau Abadi terlalu heroik. Ini benar-benar menyapu bersih, dengan cepat dan tangkas memenggal Raja Elang. Energi pedangnya melesat, tak tertandingi. Masih ada binatang aneh di pihak manusia. Ini bagus sekali, aku ingin pergi ke wilayah Shu. Dengan Raja Bangau Abadi yang menjaga, tempat itu sekarang adalah yang paling aman. Orang-orang memiliki rasa pengakuan, dan banyak yang berdiskusi. Kebangkitan Raja Bangau Abadi mengguncang berbagai wilayah. Cepat, bawa kembali mayat Raja Elang itu, jangan biarkan binatang aneh lain memakannya. Ini adalah daging dan darah tingkat raja yang tak ternilai harganya, akan sangat berguna. Orang-orang di markas militer tidak bisa duduk diam, mereka telah memerintahkan agar tubuh Raja Elang harus dibawa kembali sesegera mungkin. Hari itu, banyak orang di seluruh dunia membicarakan Bangau Abadi Gunung Shu. Semuanya terperangah oleh penampilannya yang luar biasa. Di barat dan tempat-tempat lain, orang-orang merasa iri. Itu benar-benar seperti dewa pelindung, melindungi wilayah Gunung Shu. Bahkan, beberapa tempat di luar negeri ingin mengirim utusan ke Gunung Shu untuk meminta bantuan Bangau Abadi Putih. Jelas, mereka harus melewati eselon atas Tiongkok terlebih dahulu. Di dalam negeri, semua kekuatan besar sangat menghargai Bangau Abadi Putih di Gunung Shu. Ia terlalu kuat. Untuk sementara waktu, berbagai informasi tentangnya sedang dikumpulkan, dan bahkan mulai tersebar. Sebab, beberapa konsorsium dan kekuatan besar pernah memperebutkan Gunung Emei dan berurusan dengan Bangau Abadi itu. Akhirnya, Aliansi Tonggu, Institut Penelitian Ken Kuno, dan kekuatan besar lainnya terpaksa angkat bicara dan mengungkapkan beberapa kebenaran. Sejak zaman kuno, wilayah Shu memiliki banyak legenda pendekar pedang abadi. Tentu saja, itu dihargai oleh semua konsorsium besar. Ketika dunia berubah drastis, orang-orang ini tahu sebagian kebenaran, dan segera mengirimkan orang untuk bersaing. Gunung Emei dan Gunung Qingcheng, selain legenda pendekar pedang abadi, juga merupakan gunung terkenal di dunia, dan secara alami menjadi pilihan pertama mereka di wilayah Shu, di mana pertempuran sengit terjadi. Faktanya, binatang lebih tanggap daripada mereka, bergerak lebih dulu. Terutama seekor bangau abadi putih, yang awalnya bersarang di Gunung Emei, dapat dikatakan mendapatkan keuntungan lebih dulu karena kedekatannya. Sejak perubahan besar di dunia dimulai, ia telah ditemani oleh pohon kuno yang misterius dan tidak pernah pergi. Pohon kuno ini berakar di puncak emas Gunung Emei, yang dapat dikatakan sebagai tempat paling penting. Orang-orang dari Aliansi Tonggu menghela napas. Puncak emas Gunung Emei, bercahaya gemerlap, bahkan tebing-tebingnya pun berkilauan, memancarkan cahaya suci. Pohon kuno itu sangat ajaib, bunganya berbentuk seperti pedang, dengan kilau logam. Buahnya pun luar biasa, beberapa berbentuk pedang kecil sepanjang ibu jari, terlihat sangat tajam. Bangau Abadi menjaga pohon kuno itu. Awalnya, ia sangat pasif, hampir terbunuh. Sebab, beberapa manusia super tidak lebih lemah darinya, mereka menyerang bersama, membuatnya berlumuran darah. Tapi, dia berhasil bertahan. Hanya ada satu alasan. Di puncak emas Gunung Emei, muncul sebuah istana bawah tanah, memancarkan cahaya samar, melindungi pohon kuno, dan juga melindungi Bangau Abadi Putih. Tidak lama kemudian, ia menjadi semakin kuat, mendapatkan semacam metode pernapasan dari istana bawah tanah. Itu adalah sebuah warisan. Apakah ini benar? Mendengar berita yang diungkapkan oleh beberapa kekuatan besar, orang-orang terperangah, ternyata sangat aneh. Tidak lama kemudian, Gunung Emei bermandikan cahaya keemasan. Pada saat yang sama diselimuti kabut samar, muncul banyak bunga teratai, dan pohon-pohon aneh lainnya, semuanya berada di dekat pohon pedang itu. Kekuatan-kekuatan besar menyebut pohon kuno yang bunga dan buahnya menyerupai pedang terbang itu sebagai pohon pedang. Itu adalah pohon harta karun pertama di Gunung Emei. Awalnya, semua pihak tidak ingin mundur, tetapi berita dari Gunung Qingcheng membuat mereka gentar.
Perubahan di Gunung Qingcheng tentu mengejutkan, seluruh gunung memancarkan cahaya, yang paling penting, di sana juga muncul pohon pedang, kuat seperti naga keriting, dan juga ditempati oleh seekor bangau abadi putih. Yang paling menakutkan adalah, kedua bangau abadi itu sangat akrab satu sama lain, dicurigai sebagai saudara kandung. Ini membuat semua pihak gentar. Pada akhirnya, ketika mereka sepenuhnya menduduki kedua gunung, orang-orang mengurungkan niat mereka, tidak ingin memprovokasi lagi. Satu ekor saja sudah sangat menakutkan, jika kedua bangau abadi putih itu bekerja sama, itu benar-benar mengkhawatirkan. Berita rahasia ini terungkap, memicu sensasi. Tidak lama kemudian, kedua bangau abadi dari Gunung Emei dan Gunung Qingcheng muncul bersama, dan mengumumkan kepada dunia bahwa mereka akan mendirikan sekte, bernama Istana Pedang Gunung Shu. Mereka mengakui bahwa mereka memang menguasai metode pernapasan, dan tidak lama lagi Istana Pedang Gunung Shu akan menerima murid secara luas, memilih para pengikut. Hal ini memicu gelombang besar. Setelah kuil belantara agung, Istana Pedang Gunung Shu didirikan, sekte lain yang dibentuk oleh binatang aneh muncul. Pergi ke Gunung Shu, di sana adalah yang paling aman. Ya, aku juga ingin pergi. Aku ingin menjadi pendekar pedang abadi. Banyak orang tergerak, ingin segera berangkat. Chu Feng memperhatikan dari awal hingga akhir, terkejut tak terkira. Bahkan ia pun tergoda. Warisan Istana Pedang Gunung Shu memiliki daya pikat yang besar baginya. Xiao Feng, besok kita akan bertemu dengan orang-orang yang bersangkutan. Chu Jiwan memberitahunya bahwa besok mereka akan menjalani ujian dari departemen terkait. Aku agak ingin pergi ke Gunung Emei, Chu Feng bergumam. Kau mengincar kedua pohon pedang di sana bukan? Chu Jiwan tertawa, lalu memberitahunya bahwa sebenarnya tidak perlu mencari jauh-jauh. Setelah Chu Feng bergabung dengan kelompok manusia super negara, sangat mungkin ia akan langsung dikirim ke tanah Fangshan. Chu Jiwan sangat serius, dan berkata, manusia super begitu kuat karena mereka telah mendaki gunung-gunung terkenal dan menjadi yang pertama menemukan pohon-pohon kuno misterius. Tanah Fangshan, apakah itu tempat biasa? Setiap dinasti selalu mengadakan upacara pemujaan di sana. Jika benar-benar ada pohon kuno misterius, itu pasti luar biasa. Terlebih lagi, pihak atas telah mengungkapkan beberapa berita. Mereka berencana untuk melatih ahli teratas dari kalangan manusia di tanah Fangshan. Diduga, mungkin juga ada warisan yang cocok untuk manusia di sana. Pada pagi hari, Chu Feng bermandikan cahaya mentari fajar keemasan, melakukan teknik pernapasan khusus. Tidak lama kemudian, ia berhenti. Hari ini ia akan mendatangi markas organisasi manusia super. Asal ia menunjukkan kekuatan yang memadai, keamanan orang tuanya di masa depan akan terjamin. Bu, ikut saja, kata Chu Feng. Setelah sarapan pagi, Chu Feng memanggil Wang Jing. Tidak ingin ibunya sendirian di rumah karena takut akan terjadinya hal yang tak terduga. Ia telah menghabisi semua manusia super yang dikirim oleh Xuan Yi. Hal itu pasti membuat wanita itu terpukul, dan sulit untuk tahu apakah ia akan melakukan tindakan di luar batas jika sudah gila. Baik. Wang Jing menyanggupi dengan cepat. Ia tidak ingin membuat putranya khawatir. Pagi itu di Jiangning, di luar kota, gunung-gunung menjulang tinggi ke langit, diwarnai suara kera dan harimau yang meraung. Sementara di dalam kota, lalu lintas sangat padat, dan gedung-gedung pencakar langit berderet, menampilkan kemewahan yang luar biasa. Bagian luar dan dalam kota seolah dua dunia yang berbeda. Mungkin hanya zaman yang menyerupai akhir dunia seperti ini yang dapat menciptakan pemandangan ajaib semacam itu. Di kawasan Villa Bihuan, di rumah Lin Yeyu, terdapat ukiran balok dan lukisan pada tiang, begitu megah dan berkilauan. Bahkan dekorasi restorannya pun sangat terperinci, lampu kristal gantung berkelip memancarkan cahaya yang memukau. Meja panjang di bawahnya cukup untuk puluhan orang makan pada saat yang sama. Suasana hati Xuan Yi tidak baik selama 2 hari terakhir. Bahkan saat sarapan pun, pikirannya agak melayang. Dalam semalam, 13 manusia super benar-benar hilang kontak. Ini merupakan pukulan yang tidak kecil baginya. Mereka adalah orang-orang kepercayaannya, yang ia kumpulkan dengan menghabiskan banyak tenaga dan uang. Yang lebih penting adalah rasa kegagalan ini membuatnya frustrasi. Ia semula mengira dapat menyingkirkan pemuda biasa yang konyol dan menyedihkan dari Gunung Taihang itu tanpa diketahui siapapun. Bagaimana mungkin ia menyangka hasilnya akan menjadi seperti ini? Awan gelap menyelimuti hatinya, ia sangat ingin memobilisasi semua ahli tersembunyi di dalam grup biologis Dewa Surgawi, langsung menyerbu ke Shuntian, dan membunuh seluruh keluarga itu. Sayangnya, ia bukan Lin Noi, ia tidak memiliki wewenang seperti itu. Xuan Yi merasa dirinya agak kesurupan, tidak bisa mengendalikan diri, ingin segera membunuh pemuda di Shuntian itu. Seorang manusia super datang dan melapor kepadanya, bahwa selain pinggang Chu Jiwan yang sempat cedera karena jatuh, keluarga Chu Feng yang terdiri dari 3 orang itu hidup sehat, tidak ada kejadian lain. Identitas Raja Dewa Banteng akan segera terungkap. Itu pasti dia, aku terlalu meremehkannya dulu. Wajah Xuan Yi memucat. Meskipun belum ada bukti langsung, secara naluriah ia sudah menduganya. 2 hari ini ia terus menyelidiki, dan tahu bahwa tepat setelah pinggang Chu Jiwan terluka pada sore hari itu, orang-orangnya mulai mengalami kecelakaan, dan sejak saat itu hilang kontak. Prak!
Ia membanting pisau dan garpu dengan keras di atas meja makan, wajahnya sedingin air, dan matanya menyala-nyala penuh kebencian. Ia selalu merasa ada yang aneh dengan kematian adiknya. Sama sepertimu, kematian adiknya terlalu bermasalah. Jika Chu Feng adalah Raja Dewa Banteng, maka semuanya bisa dijelaskan. Adiknya danmu pernah menargetkan Chu Feng, bahkan mencegat dan membunuhnya di tengah jalan. Meskipun adikku salah lebih dulu, dan pernah menyerangmu, tapi kau tetap tidak termaafkan. Ia tidak akan mempertimbangkan kesalahan adiknya, yang ada hanya kebencian terhadap Chu Feng. Lin Yeyu masuk ke aula dari luar. Ia baru saja berlatih tinju sambil bermandikan cahaya mentari pagi. Seluruh tubuhnya dialiri gelombang panas, dan ia tampak sedikit bercahaya. Yeyu. Xuan Yi mengambil handuk putih bersih, menyambutnya dengan senyum lembut, dan dengan cermat menyeka keringatnya. Apa yang mengganggu pikiranmu? Sarapanmu hampir tidak tersentuh. Lin Yeyu bertanya padanya. Aku merindukan adikku, keluh Xuan Yi. Orang mati tak bisa hidup kembali, jangan terlalu bersedih. Lin Yeyu menghiburnya sambil merangkul bahunya. Lalu, seolah teringat sesuatu, ia berkata, ngomong-ngomong, ku dengar kemajuan drama besar kalian sangat cepat, kemungkinan akan segera tayang dalam waktu dekat. Xuan Yi akhirnya tersenyum. Ini mungkin satu-satunya kabar baik yang ia terima dalam 2 hari ini, membuatnya cukup bersemangat. Namun, ia merendah, sejujurnya, aku hanya mengambil ulang beberapa adegan, dan tidak terlalu terlibat dalam alur perjuangan bertahan hidup di akhir zaman dan melawan makhluk aneh itu. Ada manusia super wanita lain yang memerankannya. Kudengar kali ini mereka mengundang banyak manusia super, kami hanya menggunakan pemeran pengganti. Meskipun ia berkata demikian, hatinya sangat gembira. Drama besar ini mengundang terlalu banyak bintang terkenal, jelas akan sangat populer. Meskipun ia bukan pemeran utama wanita, porsi perannya juga sangat banyak. Kali ini, ia mungkin akan menjadi terkenal di seluruh negeri berkat drama besar ini. Matahari sudah meninggi. Keluarga Chu Feng tiba di tujuan. Kompleks besar ini memiliki area yang sangat luas, dengan dinding abu-abu yang sudah tua, memberikan kesan yang agak menekan. Di luar gerbang terdapat beberapa pohon besar yang membutuhkan 2 atau 3 orang untuk memeluknya. Dulu Chu Feng pernah melewati tempat ini, tetapi sama sekali tidak tertarik untuk menyelidiki. Hari ini berbeda, ia datang ke sini untuk wawancara, untuk masuk ke dalam kompleks lembaga ini. Area ini sangat tenang, memberikan kesan hikmat dan agung. Chu Feng tidak terlalu menyukai suasana ini, sehingga sebelumnya ia agak enggan, tetapi hari ini ia harus datang. Namun, ketika ia memasuki kompleks dan melihat jalan yang dilapisi batu biru, ia sedikit terkejut. Di dalamnya ternyata terdapat nuansa kuno, dengan gaya yang sangat berbeda. Di dalam kompleks, beberapa pohon tua merentangkan cabangnya, dengan sulur-sulur tua yang memanjatinya, dan udaranya cukup segar. Terutama, ketika Chu Feng melihat plakat di halaman, ia hampir mengira salah tempat. Istana Yusu, ia sangat terperanjat. Bukankah Istana Yusu adalah tempat latihan spiritual Dewa Langit Yuanshi dalam legenda? Chu Feng benar-benar terdiam. Bagian luar kompleks begitu serius, bahkan menekan, tetapi bagian dalamnya sama sekali berbeda. Ini pekerjaan siapa? Dalam mitologi Tiongkok, Istana Yusu secara harfiah berarti Istana Kekosongan Giok. Dewa Langit Yuanshi adalah salah satu dari 3 Dewa Agung, yaitu manifestasi tertinggi Dao. Dewa Langit Yuanshi melambangkan awal mula segala sesuatu. Chu Jiwan dan Wang Jing juga saling pandang dengan ekspresi aneh. Kehikmatan dan keagungan yang dirasakan sebelumnya seolah-olah telah dirusak di sini. Kemudian, Chu Feng melihat seseorang yang membuatnya hampir berbalik dan pergi, tidak ingin bertemu dengan orang itu. Zhou Yitian, sutradara kacau yang pernah mengejarnya tanpa henti untuk syuting, ternyata juga ada di sini. Saat itu, Raja Dewa Banteng berkuasa di Gunung Taihang, dan bisa dibilang sangat mengagumkan, tetapi pada akhirnya ia dikejar untuk bermain peran oleh sutradara ini, hingga ia melarikan diri ketakutan. Pemandangan itu pernah mengejutkan sekelompok orang. Ini adalah satu-satunya orang yang hingga saat ini membuat Chu Feng melarikan diri tanpa bertarung. Apa kalian datang untuk wawancara? Lewat sini, Zhou Yitian menyapa mereka dengan ramah dan tersenyum. Apa sutradara kacau ini adalah salah satu staf di sini? Chu Feng merasa tidak masuk akal, ingin berbalik dan pergi. Orang ini sudah menyusup ke dalam yang disebut Istana Yusu ini. Apakah tempat ini masih bisa diandalkan? Pikir Chu Feng dalam hati. Apa Anda bekerja di sini? Tanya Wang Jing dengan sangat sopan. Bisa dibilang begitu. Belakangan ini, aku ingin meminta bantuan orang-orang dari Istana Yusu, jadi aku tinggal sementara di sini, kata Zhou Yitian sambil tersenyum, tampak sangat santai. Jika orang biasa, pasti akan merasa akrab. Tetapi di mata Chu Feng, orang ini sungguh tidak bisa diandalkan. Ia sangat ingin berkata, cepatlah kembali syuting, jangan ikut campur di sini. Zhou Yitian sangat antusias. Ia datang memimpin jalan, membawa mereka berjalan ke dalam, melewati satu halaman demi halaman.
Tempat ini sungguh sangat luas, sangat langka di Shuntian yang tanahnya sangat mahal. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya departemen ini, jika tidak, mereka tidak akan bisa menempati tempat seperti ini. Akhirnya, Chu Feng benar-benar tidak bisa menahan diri, ia pun berbicara dengan sutradara yang tidak bisa diandalkan ini, menanyakan kepadanya mengapa departemen yang begitu serius ini memasang plakat kuningan bernama Istana Yusu. Itu sederhana saja, Istana Yusu adalah tempat latihan Dewa Langit Yuanshi, yang melambangkan kekuatan spiritual yang tak terbatas, tempat berkumpulnya para dewa. Sementara ini adalah organisasi manusia super, nama ini memiliki makna yang mendalam, jelas Zhao Yitian. Makna mendalam apanya? Chu Jiwan hampir saja mengumpat, karena ia merasa itu terlalu aneh. Aku beritahu kalian, jangan tidak percaya, ini benar-benar memiliki makna yang mendalam. Para petinggi bahkan menyetujui tempat ini disebut Istana Yusu, dan mengakui kedudukannya. Menurut kalian, apakah itu hal yang sederhana? Kata Zhao Yitian dengan nada misterius. Benarkah seaneh itu? Wang Jing tidak takut, ia berani berbicara meskipun berada di dalam kompleks istimewa ini. Zhao Yitian mengangguk dengan serius, berkata, coba pikirkan tempat apa ini. Markas besar organisasi manusia super, apakah orang yang memimpin mereka itu sederhana? Chu Feng tak tahan lagi, ia berkata, jangan-jangan kepala di sini juga disebut Dewa Langit Yuanshi. Zhao Yitian langsung menjawab, memang pantas jadi manusia super, sungguh tanggap, langsung terpikirkan. Zhao Yitian menunjukkan ekspresi memuji, membuat Chu Feng ingin memberinya satu tamparan. Apanya yang tanggap? Tak perlu manusia super, manusia biasa pun akan berpikir begitu. Tak lama kemudian, Zhao Yitian merendahkan suaranya lagi, berkata, namun, kau tidak boleh menyebutnya kepala. Keberadaan itu memiliki kedudukan yang sangat transenden, sangat misterius. Hanya orang yang cukup kuat yang dapat memanggilnya guru. Orang lain memanggilnya, sudahlah, manusia super biasa tidak bisa menemuinya. Ketiga anggota keluarga itu saling pandang. Tempat apa sebenarnya yang mereka datangi ini? Apakah Istana Yusu benar-benar sekuat dan setransenden itu? Apakah pemilik misterius Istana Yusu sangat kuat? Tanya Chu Jiwan. Tentu saja, Zhao Yitian mengangguk dengan tegas. Dengan nada yang tidak dapat dibantah ia berkata, ia seharusnya menjadi salah satu master terbaik di antara umat manusia. Benarkah sehebat itu? Bahkan Chu Feng terkejut. Ia tahu, Gen Bodi memiliki murid Sakyamuni, grup biologis Dewa Surgawi memiliki Lei Zhenzi. Orang-orang ini dicurigai telah menjadi manusia super 20 tahun yang lalu. Dan pada masa itu, perubahan besar di dunia belum benar-benar dimulai. Seorang murid Sakyamuni bernama Qianye pernah bertarung sengit dengan ular putih di Gunung Taihang. Meskipun nasibnya tidak diketahui pada akhirnya, kekuatannya bisa dibayangkan. Sangat hebat, hampir tak tertandingi di dunia. Zhao Yitian memujinya setinggi langit. Karena dia sebegitu hebatnya, mengapa dia tidak muncul saat para raja binatang berbuat onar? Seharusnya dia pergi sendiri membereskan Raja Serigala Biru dan Raja Elang, kata Chu Feng. Karena sudah memiliki prasangka, ia selalu merasa Zhao Yitian aneh. Bagaimana mungkin seseorang yang membagikan kartu nama di mana-mana di Gunung Taihang bisa dianggap bisa diandalkan? Aku akan memberitahumu beberapa berita rahasia, tapi jangan disebarkan sembarangan. Zhao Yitian merendahkan suara, berkata, pemilik Istana Yusu tidak muncul karena dia sedang melakukan hal besar yang mengejutkan dunia. Hal besar apa? Tanya Chu Jiwan. Berjuang di tanah Fangshan. Ia ingin menguasai tempat itu. Di sana pertempuran sangat sengit, makhluk aneh merajalela, Raja Iblis bermunculan, sangat menakutkan. Ekspresi Zhao Yitian berubah serius. Ekspresi Chu Feng berubah untuk pertama kalinya. Medan perang di tanah Fangshan pasti mengerikan. Pemilik Istana Yusu ikut bertarung di sana, sudah pasti ia adalah seorang master tiada tara. Zhao Yitian memberitahu dengan suara sangat pelan, berkata, Raja Serigala Biru membantai dataran tinggi Yunnan Guizhou, Raja Elang memicu gelombang buas, dan makhluk aneh yang menutupi luar kota Shuntian. Semua itu adalah siasat licik para makhluk aneh, ingin membuat master umat manusia sibuk menghadapi kekacauan, meninggalkan gunung-gunung besar untuk menumpas pemberontakan. Namun, para petinggi memiliki daya tahan strategis. Chu Feng mengangguk, tidak lagi menganggap ia bicara omong kosong. Chu Jiwan tiba-tiba bertanya, jika ada Istana Yusu, apakah ada juga Istana Bajing dan Istana Biao? Ekspresi Wang Jing aneh, ia merasa suaminya terlalu berhayal. Istana Bajing berhubungan dengan Laozi, dan Istana Biao berhubungan dengan Tongtian Jiaozhu. Benarkah mereka akan disatukan dengan Istana Yusu? Siapa tahu, Zhao Yitian malah terkejut, lalu melihat ke kiri dan kanan. Setelah tahu tidak ada siapa-siapa, ia mengangguk, berkata, ku dengar, memang begitu. Wang Jing seketika merasa kacau. Ternyata ada 3 organisasi manusia super besar, yaitu Istana Yusu, Istana Bajing, dan Istana Biao. Aku juga baru tahu, rahasia ini aku dapatkan dari seorang teman yang sangat penting. Lalu, Zhao Yitian berbisik lagi, pemilik Istana Bajing juga seorang master tiada tara, tetapi organisasi manusia super ini tidak memiliki banyak orang. Istana Biao konon berada di lautan. Perlu diketahui, di lautan juga terdapat pohon-pohon kuno misterius, seperti pohon fusang.
Tentu saja, bahaya di lautan lebih mengerikan, Raja Iblisnya terlalu kuat. Pemilik Istana Bio sudah pasti orang yang tangguh, kuat tanpa batas. Keluarga Chu Feng terdiam cukup lama. Berita ini sungguh mengejutkan. Istana Bio berhubungan dengan Dewa Langit Lingbao. Istana Bajing adalah tempat tinggal Dewa Langit Dauder atau Laozi. Keduanya bersama Dewa Langit Yuanqi adalah tiga dewa agung dalam Taoisme, dikenal sebagai tiga kemurnian. Namun, kudengar pemilik Istana Bio juga sudah kembali. Dia ingin menguasai satu gunung besar di daratan terlebih dahulu, Zhou Yitian memberitahu. Saat ini, pemilik Istana Yusu sedang bertarung di tanah Fangshan, dan pemilik Istana Bajing serta Istana Bio juga masing-masing menyerang satu gunung besar, bergerak dalam 3 jalur. Ini sejalan dengan berita yang diperoleh Chu Jiwan dari teman lamanya, bahwa negara ingin menguasai 2 atau 3 gunung besar yang paling penting, dan ternyata setiap tempat dijaga oleh seorang master tiada tara. Jadi, Istana Yusu, Istana Bajing, dan Istana Bio sangat kuat. Tanya Wang Jing. Tentu saja, berani bertarung sengit melawan semua Raja Iblis di dunia, menurutmu seberapa kuat mereka? Lagi pula, master dari kekuatan besar seperti Lei Zhenzi dari grup biologis Dewa Surgawi dan murid Sakyamuni dari Gen Bodi, semuanya telah mendaftar dan dicatat di Istana Yusu. Dari sini dapat dilihat betapa kuatnya organisasi Istana Yusu ini. Semua konglomerat besar itu menghormatinya, dan master-master mereka telah mendaftar di sini. Kita sudah sampai. Ternyata hari ini cukup banyak orang yang datang. Suara Zhou Yitian kembali normal, membawa mereka ke tempat tes. Matahari bersinar terik, daun-daun pun tampak layu. Sebuah lorong panjang dipenuhi sulur-suluran. Banyak manusia super berdiri di sana, menghindari sengatan matahari. Ada pria dan wanita, dengan rentang usia yang lebar, mulai dari belasan hingga 50-an tahun. Chu Feng dan keluarganya termasuk yang datang agak terlambat, sehingga banyak orang menoleh ke arah mereka. Apa kalian sekeluarga semuanya manusia super? Tanya seorang pemuda kurus kering. Matanya sangat cerah, seperti 2 lampu emas. Tidak, hanya aku saja, jawab Chu Feng sambil tersenyum. Seorang pemuda yang sangat putih dan bersih, tetapi memiliki telinga yang luar biasa besar. Mencibir, kau sudah sebesar ini, masih diantar orang tua. Dengan begini, apa kau pikir bisa masuk Istana Yusu? Beberapa orang di lorong menoleh, melihat ke arah sana. Chu Feng benar-benar ingin menendangnya 2 kali. Ia hanya mengatakan fakta, tetapi malah diremehkan. Zhou Yitian menasihati, kalian semua harus berdamai. Siapa tahu nanti akan bekerja sama, kalian akan sering bertemu, jadi harus saling mendukung. Setelah berbicara, ia berjalan pergi sambil melipat tangan di belakang punggung. Jangan dimasukkan ke hati, dia memang orangnya ceplas-ceplos, suka mengatakan yang sebenarnya, kata pemuda kurus kering bermata emas itu. Apakah ada cara menasihati yang seperti ini? Bagian pertama masih menasihati, tetapi bagian kedua terang-terangan menghina lagi. Chu Feng menatap mereka, berkata, kalian berdua ini, saling menyahut dan memprovokasi. Apa kalian cari masalah? Pemuda yang bersih itu menggelengkan kepala, anak muda sekarang memang mudah terpancing emosi, tidak bisa dikritik. Kedua telinganya yang sangat besar ikut bergoyang, benar-benar tidak masuk akal besarnya. Gaya bicaranya yang sok tua membuat orang kesal. Chu Feng benar-benar ingin menjewer telinganya, lalu memberinya pelajaran yang setimpal. Belum sempat ia membuka mulut lagi, banyak orang berseru kaget. Sangat cantik, memesona, aduh, dia pasti berukuran 36, pemuda kurus kering bermata emas itu berbisik. Tidak, seharusnya 36 deh. Pemuda bertelinga besar juga sama-sama bersemangat. Chu Feng kini tahu, kedua orang ini bukanlah orang baik. Dua-duanya memang pantas dihajar. Banyak orang di lorong menoleh ke belakang, dan mata mereka semua bersinar. Itu memang seorang wanita cantik, yang sangat menarik perhatian. Ia datang melayang di udara, kulitnya seputih salju, rambut panjangnya bergelombang alami, tatapan matanya memesona, bibir merahnya membara, dan di punggungnya terdapat sepasang sayap perak berwarna putih bersih. Syukurlah, tidak terlambat. Ia bergumam sambil mendarat dengan anggun, menepuk dadanya yang menonjol, dan menghela napas lega. Gerakan itu, aku sampai mabuk. Kata pemuda bertelinga besar itu, dengan wajah putih bersih, menjadi merah padam. Ia pun tanpa sadar menepuk dadanya yang rata. Cantik, waktunya masih belum terlambat. Kalau kau khawatir, sini, berbaris di depanku. Pemuda kurus bermata emas, Du Huaijin, sangat antusias, mempersilakan wanita itu menyerobot antrian, sambil memperkenalkan diri, namaku Du Huaijin. Betul, kau boleh antri di tempat kami. Pemuda bertelinga besar, Ouyang Qing, juga sangat bersemangat memperkenalkan diri, namaku Ouyang Qing. Chu Feng benar-benar kehilangan kesabaran. Kedua pria mesum ini menganggap keluarganya seperti udara, dan terang-terangan menyuruh orang lain menyerobot antrian. Rasanya tidak enak ya, aku berdiri di sini saja. Wanita itu menjawab sambil tersenyum, merapikan rambutnya yang bergelombang. Tatapan matanya yang berkelip semakin menambah pesonanya. Sayap perak putihnya sudah ia lipat. Ada 2 celah di pakaian belakangnya, yang memang sengaja dibuat, kini memperlihatkan sebagian besar kulit putihnya. Bersamaan dengan itu, ia tersenyum menyebutkan namanya, Ye Qingrou. Ah, kau Ye Qingrou itu? Nona Ye, sang sayap langit.
Tak kusangka bisa bertemu langsung. Di lorong itu, sekelompok orang langsung mengerumuni. Ada pria dan wanita. Para pria, tak perlu dikatakan lagi, menatapnya dengan pandangan penuh gairah. Para wanita yang mengerumuni juga sangat antusias, berkata, "Kakak Ye, aku benar-benar mengagumimu. Ada apa ini?" Keluarga Chu Feng yang juga dikelilingi di tempat itu, karena berada persis di samping Ye Qingro, sama sekali tidak tahu situasinya. Tentu saja, ada juga yang lain yang bingung, hanya merasa Ye Qingro terlalu memesona, tetapi tidak tahu apa-apa lagi. Kalian ini manusia super atau bukan? Apa kalian tidak pernah mengikuti forum manusia super? Apa kalian bahkan belum pernah dengar? Dia pernah membunuh Raja Macan Tutul Petir. Berdasarkan catatan prestasinya, dia adalah salah satu dari 50 master top di negara ini. Chu Feng akhirnya tahu. Ia tidak menyangka wanita dengan tubuh seksi dan tatapan mata memesona ini begitu hebat. Namun, ia merasa bahwa master yang disebut 50 top itu pasti tidak memperhitungkan keberadaan tersembunyi seperti murid Sakyamuni dan Lei Zhenzi, yang merupakan manusia super yang bangkit 20 tahun lalu. Sama seperti saat ini Fajra, dewa bersayap perak, Woling, dan Raja Harimau Putih dihormati sebagai 4 master teratas, mereka sama sekali tidak memasukkan tokoh hebat seperti Master Istana Yusu ke dalamnya. Kakak Ye Qingro, kau sangat hebat, dan juga sangat cantik, bahkan beberapa kali lipat lebih cantik dari foto, seru seorang gadis remaja. Sementara itu, sekelompok pria terus mengangguk. Rambut bergelombang Ye Qingro, bibir merahnya seperti api, tatapan matanya yang memikat, ditambah dengan tubuhnya yang seksi, membuatnya mustahil untuk tidak menarik perhatian. Adik, tolong buka mata lebar-lebar, geser 2 langkah, biarkan wanita cantik ini maju, kata Du Huaijin kepada Chu Feng. Betul, betul, Ouyang Qing, pemuda bertelinga besar, mengangguk berulang kali. Kini, Chu Feng sama sekali tidak marah pada mereka berdua, ia hanya menganggap keduanya terlalu mesum. Ye Qingro didorong maju oleh kerumunan, ia menoleh dan tersenyum pada Chu Feng, berkata, "Terima kasih ya." Chu Feng tertawa lalu menjawab, "Sama-sama, berdiri di depanku lebih enak dipandang, kalau tidak, aku harus menoleh ke belakang terus." Semua orang terdiam. Ye Qingro melotot tajam padanya. Tepat pada saat itu, rombongan terakhir tiba, berjumlah belasan orang. Yang memimpin adalah seorang pemuda, sangat tampan, dengan senyum lembut, terlihat sangat ceria. Sepertinya wajahnya familiar. Seseorang terkejut, lalu dengan cepat mengenalinya, dan berseru, "Dia Chan Luoyan." Sekelompok orang menoleh ke belakang, melihat ke arah rombongan itu, menatap pemuda yang memimpin. "Chan Luoyan?" Seseorang bertanya kaget. Benar, itu dia. Catatan prestasinya juga termasuk dalam 50 besar. Tidak disangka dia juga datang. Hari ini benar-benar meriah. Langsung datang 2 master top. Halo semuanya, Chan Luoyan sangat sopan, menyapa semua orang. Penampilannya sangat tampan, dan catatan prestasinya luar biasa, membuatnya sangat terkenal di kalangan manusia super. Saat ini, jumlah manusia super di dalam negeri sudah cukup banyak. Jika bisa masuk dalam 50 besar, itu jelas pencapaian yang luar biasa. Sebab, jika dirata-ratakan, orang seperti ini hanya ada 2 atau 3 orang di Shuntian. Apakah saudara Chan juga dari Shuntian? Seseorang bertanya padanya. Tidak, aku datang dari Jinmen, kata Chan Luoyan. Semua orang terkejut. Saat ini, jarak dari Jinmen ke Shuntian setidaknya 3-4 ribu kilometer. Ia berani melintasinya sendirian, yang menunjukkan kekuatannya yang hebat. Akibatnya, beberapa manusia super wanita meminta dengan sopan kepada Chu Feng apakah Chan Luoyan bisa berbaris di depannya. Tidak masalah, Chu Feng berkata, melambaikan tangan. Jika sudah membiarkan 1 orang, membiarkan 2 orang juga tidak masalah. Pada akhirnya, Ye Qingro dan Chan Luoyan sudah berbaris di paling depan. Adapun keluarga Chu Feng, mereka tetap berada di barisan paling belakang. Wang Jing agak tidak senang, tetapi Chu Jiwan melambaikan tangan, merasa itu bukan masalah besar. Baiklah, waktunya tiba, mari ikut aku. Akhirnya, seseorang keluar, mengundang para manusia super di lorong untuk memasuki halaman yang lebih besar di depan. Sampai di sini, Wang Jing dan Chu Jiwan hanya bisa menunggu di luar. Halaman ini sangat luas, dan anehnya tidak terasa panas sama sekali. Tempat ini sangat sejuk, hanya karena ada kolam air yang mengeluarkan udara dingin yang luar biasa. Dinding halamannya tua, dan tempat itu kosong, hanya ada kolam dingin, sangat aneh. Seorang manusia super wanita tersenyum, berkata, meskipun kalian semua sangat antusias, Istana Yusu sangat ketat dalam memilih manusia super. Hanya yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat diterima. Ia memberitahu semua orang bahwa mereka harus melompat ke kolam dingin, menyelam terus ke bawah, dan mencari tempat penilaian sendiri. Tolong jangan memaksakan diri, karena kolam dingin ini tidak biasa, sangat dingin. Berada di dalamnya terlalu lama dapat merusak tubuh. Ia mengingatkan semua orang. Semua orang ragu sejenak. Apakah mereka benar-benar harus menyelam ke bawah?
Bagaimana jika tidak bisa berenang? Seseorang bertanya. Itu tergantung keberanianmu, jawab manusia super wanita itu sambil tersenyum. Semua orang berpikir, jika memiliki kekuatan, seharusnya tidak berbahaya. Jika tidak bisa berenang, kemungkinan besar masih bisa bertahan sampai di tempat tujuan. Satu orang turun, diikuti yang kedua. Tak lama kemudian, puluhan orang menyelam ke dasar kolam dingin. Chu Feng juga turun, dan merasa sangat terkejut. Kolam dingin ini benar-benar aneh, dinginnya menusuk tulang. Orang biasa yang turun pasti akan membeku. Ia agak curiga, apakah ini benar-benar air? Mengapa tidak membeku? Di tengah jalan, beberapa orang ternyata tidak tahan, dan buru-buru mengakhiri penyelaman, karena tubuh mereka sudah kaku, dan darah mereka hampir membeku. Beberapa manusia super yang mengawasi di kolam itu datang menolong, melihat beberapa orang benar-benar tidak sanggup bertahan. Chu Feng menyelam perlahan. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya pada dinding batu di tengah perjalanan. Cahayanya samar-samar, jadi ia berenang ke sana. Tempat itu tembus pandang, seperti ada sebuah ruang di dalam lingkaran cahaya. Ia mengerahkan sedikit tenaga, dan seluruh tubuhnya masuk ke dalam lingkaran cahaya. Ia agak terkejut, air tidak ikut masuk. Tempat ini sangat panas, api muncul dari tanah, bahkan ada lahar di kejauhan. Silakan terus maju, seorang manusia super berkata, menunjuk jalan. Setelah melewati tempat yang sangat panas ini, pakaian Chu Feng sudah kering. Ia memasuki sebuah ruang yang sangat luas. Apakah ini dunia bawah tanah, atau ruang terlipat? Chu Feng agak curiga, karena tempat ini jauh lebih besar daripada istana Yusu di atas permukaan tanah. Ini tampak seperti arena latihan raksasa, sangat kosong. Tidak ada penerangan lampu, tetapi tidak gelap karena bagian langit-langitnya berwarna abu-abu. Banyak manusia super sudah tiba, dan mereka merasa aneh. Manusia super yang berhasil sampai di sini hanya tersisa sekitar 30 orang, separuhnya sudah tereliminasi. Staf di sini cukup banyak, semuanya manusia super, berjumlah puluhan orang. Penilaiannya sederhana, intinya hanya melihat kekuatan kalian. Salah satu pria tua yang penuh wibawa berkata, menatap semua orang. Ia menyapu pandangan ke kerumunan, dan perlahan-lahan tersenyum, berkata, bagus, Ye Qingrouo, Chan Luoyan. Aku tahu kalian, nama kalian besar. Catatan prestasi kalian luar biasa. Istana Yusu menyambut kalian. Jelas, kedua orang ini sudah lama diawasi oleh Istana Yusu, dianggap sebagai bibit unggul yang langka, dan dapat dibina dengan sungguh-sungguh. Ku dengar, di antara rombongan kalian ini ada juga yang memiliki kemampuan khusus, seperti mata seribu li dan telinga angin, dan kalian berhasil sampai di sini kan? Tanya pria tua itu. Di sini, Du Huaijin melangkah maju, kedua matanya bersinar cemerlang seperti dua lampu emas. Semua orang langsung paham, ia adalah yang disebut mata seribu li. Aku juga di sini. Ouyang Qing melangkah keluar, telinga besarnya bergoyang seiring langkahnya. Semua orang langsung tertawa. Kedua orang ini adalah mata seribu li dan telinga angin. Chu Feng merasa aneh. Meskipun kekuatan kalian berdua kurang, aku akan memberikan izin khusus agar kalian bisa bergabung, kata pria tua itu sambil tertawa. Semua orang iri. Tidak apa-apa, kami berdua ingin mencoba. Jawaban kedua orang ini sangat percaya diri, jelas merasa bahwa kekuatan bertarung mereka tidak buruk. Ujiannya sederhana, tidak banyak basa-basi. Pertama-tama, tes kualitas fisik terkait, lalu langsung pertarungan simulasi, kata pria tua itu. Tes kualitas fisik, terutama meliputi pendengaran, penglihatan, kecepatan, dan kekuatan. Ouyang Qing sangat menakutkan, pantas disebut telinga angin. Ia bahkan bisa mendengar suara nyamuk terbang dari jarak ratusan meter, membuat banyak orang di sana terkejut. Orang biasa hanya bisa mendengar dengungan nyamuk dalam jarak setengah meter. Apakah pendengarannya ratusan kali lipat lebih baik daripada orang lain? Layak dibina. Nanti aku akan memberimu buah aneh yang relevan. Siapa tahu kau benar-benar bisa mendengar suara dari jarak ribuan kilometer seperti dalam mitos, kata pria tua itu sangat puas. Telinga besar Ouyang Qing bergoyang, ia sangat gembira, berkata, ini bahkan bukan kemampuan maksimalku. Chu Feng mencibir. Meskipun ia mengakui bahwa orang ini aneh, dengan pendengaran yang sangat tajam, ia tetap merasa dia mesum. Apa maksudmu? Tidak terima. Ouyang Qing si telinga angin melihat sudut bibir Chu Feng terangkat, dan langsung merasa kesal. Sekelompok orang menoleh ke arahnya. Ia berkata, hanya pendengaran sederhana kan? Chu Feng datang ke sini hari ini bukan untuk bersikap rendah hati. Ia memang ingin menunjukkan kekuatannya, agar istana Yusu menghargainya, memberikan jaminan keamanan yang memadai untuk orang tuanya, dan ia juga bisa menjadi orang bebas, seperti Raja Harimau Putih, tanpa harus tunduk pada perintah. Oh, berani menantangku? Kalau kau juga punya pendengaran seperti ini, aku akan memakan semua nyamuk di dalam kotak kertas di sana, di jarak ratusan meter. Ouyang Qing melotot. Baik, tunggu saja makan nyamuk, kata Chu Feng. 300 meter jauhnya, seseorang mengganti kotak kertas, di dalamnya ada nyamuk yang mendengung. 5 ekor nyamuk, kata Chu Feng, dengan tajam menangkap suara itu. Benar, seseorang di kejauhan merespons. Sekelompok orang di lokasi membeku. Sehebat itu, telinga angin yang lain. Kau hanya menebak kan? Ouyang Qing sangat terkejut, berteriak. Coba sekali lagi,
Pria tua itu juga sangat terkejut, menyuruh orang untuk bersiap. 6 ekor yang mendengung, jawab Chu Feng lagi. Benar, seseorang di jarak 300 meter merespons lagi. Bawa kotak kertas itu ke sini. Pria tua itu memiliki sedikit selera humor yang buruk, dan benar-benar menyuruh orang mengambil kotak kertas itu. Kepala Ouyang Qing si telinga angin terasa sebesar gayung. Ia terjebak dalam situasi yang sulit. Ketika kotak kertas itu dibuka, ia bahkan menjerit, kenapa ada nyamuk sebesar ini? Kotak kertas itu besar, dan setiap nyamuk di dalamnya memiliki panjang sekitar 1 inci, mendengung terbang di sana. Mungkinkah ia bisa memakan 5 ekor nyamuk seperti itu? Wajah Ouyang Qing si telinga besar sudah berubah hijau. Di dalam istana Yusu, taruhan harus dibayar. Kita menjunjung tinggi janji. Makanlah. Pria tua itu tertawa, dan mendesak. Sekelompok orang terdiam, merasa pria tua ini sedikit tidak sopan, tetapi pada saat yang sama, mereka semua sangat menantikannya, khawatir dunia akan menjadi terlalu tenang. Pria tua itu sangat perhatian, memberitahu, tenang saja, benda ini bukan nyamuk sungguhan, ini buatan, suaranya mirip dengan nyamuk normal. Makan saja dengan berani. Plastik, sebegitu besar, harus makan 5 ekor, lebih baik nyamuk asli. Ouyang Qing hampir menangis. Bisakah benda ini dicerna jika dimakan? Di bawah pengawasan semua orang, ia ingin menangis tanpa air mata, memasukkannya ke dalam mulut. Kau, bocah yang masih harus diantar orang tua, tidak kusangka kau sejahat ini. Du Huaijin berkata menatap Chu Feng, membela Ouyang Qing. Bagaimana kalau kita berdua juga bertanding, yang kalah tetap makan nyamuk? Kata Chu Feng sambil meliriknya. Mendengar kata nyamuk, Du Huaijin segera menutup mulutnya. Ia benar-benar takut jika kalah dan harus memakan beberapa ekor. Ouyang Qing di sampingnya sedang mual-mual. Jangan muntah, itu bahan yang ramah lingkungan, bisa terurai sendiri. Paling parah hanya diare beberapa hari saja. Pria tua itu mengingatkan dengan baik hati. Ouyang Qing sangat marah hingga ingin membenturkan kepala ke dinding. Kalau tidak berani bertanding, tidak apa-apa. Lagi pula aku memang tidak terlalu ingin bertanding, kata Chu Feng dengan santai. Tanding, Du Huaijin berseru spontan, karena ia merasa mungkin ia dibodohi dan ditakut-takuti oleh anak ini. Namun, setelah mengatakannya, ia menyesal lagi. Bagus, kata pria tua itu, belum menunggu anggukan Chu Feng, ia sudah menyetujuinya duluan, bersedia menjadi saksi. Semua orang terdiam. Pria tua ini benar-benar bukan orang baik. Di kejauhan, gelap gulita, tangan pun tidak bisa melihat jari. Orang normal tidak akan bisa melihat apapun dalam jarak beberapa meter. Namun, mata Du Huaijin si mata 1000 li bersinar terang, dan ia langsung melihat beberapa ekor nyamuk terbang di jarak 3000 meter. Penglihatan ini membuat pria tua itu terkejut. Ia menatapnya dengan aneh, berkata, bagus sekali. Nanti jika buah di pohon itu sudah matang, aku pasti akan menyisakan satu untukmu. Siapa tahu kau benar-benar bisa menjadi mata 1000 li seperti dalam legenda mitos. Sekarang giliranmu. Du Huaijin tersenyum, menatap Chu Feng. Chu Feng sangat tenang. Kesadaran spiritualnya terbuka penuh. Kedua matanya menjadi sangat dalam, lalu memancarkan 2 sinar. Dalam sekejap, ia melihat beberapa bintik di dinding yang berjarak 4000 meter dan berkata, 5 bintik. Benar atau tidak? Tanya pria tua itu terkejut. Benar, seseorang memberitahu. Sekelompok orang terkejut. Anak manja yang diantar orang tua ini, ternyata sehebat ini. Semua orang membeku, termasuk Ye Qingrou dan yang lainnya. Du Huaijin si mata 1000 li langsung berjongkok sambil memegangi kepala. Hampir menangis, berkata, aku tidak mau makan nyamuk. Pria tua itu menghibur, berkata, tidak apa-apa, bisa terurai. Makan saja, ini hanya selingan. Setelah kedua orang ini makan nyamuk sebesar jari, tidak ada lagi yang berani bertanding dengan Chu Feng. Dang, ketika menguji kekuatan, Chan Luoyan bersinar keemasan di sekujur tubuh, memancarkan cahaya terang, mengangkat kuali perunggu seberat 15.000 kg, langsung ke atas kepala. Orang-orang melihat ke arah Chu Feng. Ia berjalan dengan santai, langsung menendangnya. Kuali terbesar itu beratnya mencapai sekitar 18.500 kg, dan terangkat dari tanah. Satu tendangan Chu Feng membuat kuali itu meluncur ke udara setinggi 10 meter. Semua orang tercengang. Sampai saat ini, semua orang tahu, ini adalah master yang menakutkan. Saat menguji kecepatan, Chu Feng berlari 268 meter dalam 1 detik, meninggalkan Ye Qingrou yang bisa terbang. Sekali lagi, semua orang terkejut. Pertarungan simulasi. Ada 30 staf di sana, yang memang dipersiapkan untuk pertarungan simulasi. Mereka akan menjadi lawan untuk menguji. Bum bum bum. Chu Feng tidak menahan diri, ia menyapu bersih semuanya. Hanya dalam sekejap mata, 30 orang lebih semuanya terlempar, tidak ada satupun yang bisa berdiri di sana. Gila, seorang manusia super memegangi dadanya, berkata, hanya perlu bisa bertarung melawan salah satu dari kami sebentar saja sudah lulus, tak perlu mengalahkan kami semua. Chu Feng benar-benar tidak tahu dan berkata, kenapa tidak kau katakan lebih awal? Terdengar suara pujian, bagus, bagus, bagus. Pria tua itu melangkah maju. Ia tahu telah menemukan harta karun. Orang bernama Chu Feng ini pasti lebih kuat daripada Raja Harimau Putih. Ia menatap Chu Feng dengan cermat,
berkata, kau bisa menjadi pemimpin sebuah tim. Kau bisa memilih beberapa bawahan dari rombongan ini sekarang. Chu Feng menjawab dengan tenang. Yang aku inginkan adalah kebebasan, dan jaminan keamanan untuk orang tuaku. Pria tua itu tertawa, berkata, tidak masalah. Tapi kau tetap bisa memilih beberapa bawahan, untuk membantumu melakukan pekerjaan sehari-hari. Mendengar itu, semangat Chu Feng langsung naik. Baiklah kalau begitu. Kau, dan kau, mulai sekarang, ikuti aku. Chu Feng menunjuk ke mata Seribu Li dan telinga angin. Jangan, kedua orang itu berteriak, wajah mereka pucat. Harus, kata Chu Feng. Kakak, bos. Kecepatan kedua orang itu berubah sangat cepat. Mereka berlari mendekat, wajah penuh senyum, ingin memijak bahu dan punggungnya. Aku juga ingin bergabung dengan mereka. Ye Qingro berbicara, berjalan mendekat dengan angin. Ye Qingro melangkah dengan anggun, menggunakan tangannya merapikan rambut panjangnya yang bergelombang dan menghalangi dahi putihnya yang mulus. Kulitnya seputih dan sehalus gading. Tentu saja, yang paling menarik perhatian adalah sepasang matanya. Saat melirik, tatapannya memancar, ditambah dengan bibir merah menyala, memberikan kesan yang sangat memesona dan memikat. Pinggangnya ramping, dan lekuk tubuhnya seksi. Jika tidak, Du Huaijin dan Ouyang Qing tidak akan memperdebatkan ukuran dadanya. Ia berjalan dengan lenggak-lenggok yang anggun. Semua orang sangat terkejut. Ye Qingro memiliki reputasi yang sangat besar. Sebagai salah satu dari 50 master top di negara ini, apakah ia benar-benar bersedia bergabung dengan tim orang lain? Bahkan pria tua itu sangat heran. Awalnya ia ingin Ye Qingro memimpin timnya sendiri. Banyak orang melihat ke arah Chu Feng. Saat ia bergerak tadi, ia cepat seperti kilat, tegas, dan mendominasi, langsung menyapu bersih 30 lebih manusia super dalam sekejap mata. Ia benar-benar menakutkan. Di mata orang-orang, tokoh menakutkan seperti ini mungkin sulit diajak bergaul. Kepribadiannya mencolok, atau bahkan tipe yang gila, belum tentu mudah diajak bicara. Tapi siapa yang tahu? Chu Feng justru tersenyum lebar, sama sekali tidak canggung, dan mengangguk dengan sangat gembira, menyambut Ye Qingro untuk bergabung. Sekelompok orang menatapnya dengan mata terbelalak. Selain itu, ia berbalik, dan mulai mengusir mata Seribu Li dan telinga angin, berkata, kalian berdua boleh pergi sekarang. Mendengar itu, keduanya tertegun. Yang lain juga terdiam. Apakah ia merasa kedua orang ini mengganggu? Terlalu terus terang. Bahkan ekspresi Ye Qingro sedikit kaku. Senyum manisnya yang menawan menjadi sedikit tidak alami. Kakak, bos. Du Huaijin dan Ouyang Qing bereaksi, menerjang maju. Yang satu memijat kaki, yang satu memijat bahu, bersikap semanja mungkin. Karena Ye Qingro bergabung, mereka tidak mau pergi sampai mati. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Baiklah kalau begitu, kita lihat saja penampilan kalian selanjutnya. Chu Feng mengangguk. Pria tua itu sangat puas dengan Chu Feng, karena kekuatan bertarungnya terlalu hebat. Jika dibina, ia pasti akan bisa melawan Raja Iblis di masa depan. Dalam pandangannya, ini adalah bintang baru yang sedang naik daun. Apakah kau masih butuh tenaga bantuan? Tanya pria tua itu, Lu Tong, dengan suasana hati yang sangat baik. Aku juga ingin bergabung dengan mereka, Chen Luoyan berkata sambil melangkah maju. Ia juga salah satu dari 50 master top. Hal ini langsung membuat orang-orang yang hadir gemetar. Tim seperti ini, jika keluar, sudah cukup untuk menyapu bersih manusia super lainnya. Bahkan Chu Feng sendiri terkejut. Pertama Ye Qingro, lalu Chen Luoyan. Ia yakin dirinya tidak memiliki daya tarik sebesar itu. Kenapa? Tanyanya. Karena kau cukup kuat. Bersama kau, keamanannya relatif lebih terjamin. Aku ingin menerobos masuk ke tanah Fangshan, kata Chen Luoyan terus terang. Ye Qingro tersenyum, dan ikut mengangguk. Jelas, ia memiliki tujuan yang sama. Mereka berdua juga tahu situasi saat ini dari sumber lain. Tidak penting apakah bisa menjadi kepala tim atau tidak. Yang penting bagi mereka adalah apakah mereka bisa masuk ke tanah Fangshan hidup-hidup. Hanya tim yang cukup kuat yang bisa melakukannya. Chu Feng menyadari, kedua orang ini ingin menjadi lebih kuat, dan mendapatkan buah aneh di tanah Fangshan. Baik, kau juga masuk hitungan. Chu Feng mengangguk. Akhirnya, anggota tim ini ditetapkan. Chu Feng, Ye Qingro, Chen Luoyan, mata Seribu Li, dan telinga angin. Kalian ikut aku. Pria tua itu sangat menghargai mereka, dan memanggil mereka secara terpisah. Faktanya, beberapa orang ini sudah lama diawasi olehnya. Penyaringan kali ini memang difokuskan pada mereka. Tentu saja, Chu Feng adalah kejutan, tetapi memberinya kejutan yang lebih besar. Mereka memasuki aula yang terang, tetapi masih di bawah tanah. Data dan latar belakang kalian sudah kami pelajari dengan teliti. Sama sekali tidak ada masalah. Pria tua itu berkata kepada Ye Qingro, Chen Luoyan, dan yang lainnya. Ia memperkenalkan diri. Namanya Lu Tong, yang bertanggung jawab mengelola anggota baru Istana Yusu. Ada satu teknik rahasia yang bisa kami berikan pada kalian. Lu Tong tersenyum. Du Huaijin si mata Seribu Li dan Ouyang Qing si telinga angin sangat gembira. Ini adalah alasan utama mereka bergabung dengan Istana Yusu, yaitu untuk meningkatkan kekuatan di sini. Senyum Ye Qingro sangat manis. Ia berbisik, apakah itu teknik pernapasan? Chen Luoyan juga sangat tertarik.
matanya menunjukkan pertanyaan. Kalian terlalu serakah. Teknik pernapasan sangat langka, perlu waktu. Ini adalah kitab tinju, juga sangat luar biasa. Jika kalian berlatih dengan tekun, itu juga bisa membawa kalian ke ritme pernapasan tertentu, jawab Lutong. Kemudian, ia menghela napas. Istana pedang Gunung Shu yang muncul memang menyembunyikan teknik pernapasan, tetapi sayangnya, itu didapatkan oleh dua bangau putih. Apakah Istana Yusu punya teknik pernapasan? Tanya Ye Qingrou. Ia sangat peduli. Tentu saja ada. Kalian akan bisa memulainya setelah kalian menorehkan prestasi, kata Lutong. Ia menambahkan, sebenarnya, berbagai kitab rahasia seni bela diri kuno menyembunyikan sebagian dari teknik pernapasan. Hanya saja kalian perlu mahir dan kuat hingga tingkat tertentu untuk bisa menyaringnya. Setelah itu, atas isyaratnya, keempat orang itu dibawa pergi untuk mempelajari kitab tinju, hanya menyisakan Chu Feng sendirian. Lutong berbalik, membawa Chu Feng ke ruang batu lain, yang relatif lebih tenang. Namamu Chu Feng. Beberapa waktu lalu kau berada di Gunung Taihang, dan baru-baru ini kau datang ke Shuntian untuk berkumpul dengan orang tuamu. Lutong merenung setelah membaca berkas di meja. Kemudian, ia mendongak tiba-tiba, seolah-olah menyadari sesuatu, dan berkata dengan sangat terkejut, apa jangan-jangan kau adalah Raja Dewa Banteng itu? Benar. Chu Feng mengaku dengan terus terang. Benar-benar kau? Lutong terkejut. Jelas mereka juga selama ini menyelidiki Raja Dewa Banteng, ingin tahu siapa dia sebenarnya. Tidak disangka, Raja Dewa Banteng yang terkenal itu datang dengan sendirinya hari ini. Lutong berpikir sejenak, dan langsung paham segalanya. Ia tersenyum tipis, berkata, kau takut orang grup biologis Dewa Surgawi membalas. Jadi kau ingin bersembunyi di Istana Yusu? Chu Feng menjawab dengan sangat tenang, aku hanya khawatir tentang orang tuaku. Jika tidak, aku tidak peduli. Ini adalah kebenaran, ia memiliki kekuatan untuk mengatakannya. Kau membunuh orang dari keluargamu. Meskipun sedikit merepotkan, tempat apa Istana Yusu ini? Kami sama sekali tidak takut. Lutong melambaikan tangan, berkata dengan mendominasi. Orang bernama Chu Feng ini, Istana Yusu harus memilikinya. Ia sudah sekuat ini sekarang, di masa depan ia pasti akan luar biasa. Lutong semakin puas. Ia memberitahu Chu Feng bahwa ia bisa memindahkan orang tuanya ke area perumahan keluarga di kompleks di atas, tempat itu dijamin aman. Chu Feng mengangguk, menunjukkan senyum. Ia sangat puas dengan pengaturan ini. Siapa yang berani menerobos masuk ke markas Istana Yusu, kecuali keberadaan seperti ular putih dari Gunung Taihang atau keratua dari kuil Belantara Agung, jika tidak, orang biasa pasti akan datang tanpa kembali. Jika orang lain, tidak mungkin mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini. Semuanya harus sesuai dengan jasa. Aku sekarang membayar di muka, kata Lutong sambil tersenyum. Pria tua ini, bagaimanapun aku melihatnya, bukanlah tipe yang mau rugi. Chu Feng merasa tidak nyaman ditatap olehnya. Raja Dewa Banteng, benar-benar tidak kusangka itu kau? Lutong bergumam pelan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kitab tinju itu, aku juga harus dapat salinannya kan? Tanya Chu Feng. Ia memang ingin melihatnya. Tentu saja, Lutong sangat murah hati. Ia langsung mengambil satu salinan dari laci dan menyerahkannya kepada Chu Feng untuk dilihat. Chu Feng melihatnya dengan cermat. Jurus tinju ini sangat aneh, memang bisa memicu ritme pernapasan tertentu. Ini diciptakan oleh orang yang kuat, tetapi seharusnya bukan seni bela diri kuno. Ia tidak terlalu tertarik. Jurus pernapasan yang tersembunyi di dalamnya tidak lengkap, tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Namun, ia tetap berpura-pura serius, dan menyimpannya dengan hati-hati. Aku masih ingin melihat kitab rahasia seni bela diri kuno, kata Chu Feng. Kitab-kitab rahasia itu sangat berharga. Orang biasa tidak akan memiliki kualifikasi untuk melihatnya jika tidak menorehkan jasa. Tapi untukmu, kami akan membuat pengecualian, kata Lutong. Kemudian, ia membawa Chu Feng berjalan ke kejauhan, menuju sebuah istana bawah tanah. Tempat ini dijaga ketat, ini adalah tempat penyimpanan kitab suci. Istana bawah tanah itu terbuat dari batu, ruangannya sangat besar. Ruangan rahasia di dalamnya luas, ada meja batu, dan juga rak buku batu, yang di atasnya diletakkan buku-buku yang tidak terlalu banyak. Hanya sedikit ini, Chu Feng terkejut. Ini semua adalah kitab langka. Apa kau pikir ini seperti kubis? Bahkan aku sendiri, jika tidak menorehkan jasa yang setara, tidak akan punya kualifikasi untuk membolak-balik buku manapun, kata Lutong dengan sungguh-sungguh. Chu Feng terkejut. Ia melihatnya dengan cermat, dan tahu bahwa itu semua adalah kitab rahasia yang langka. Namun, pada akhirnya ia hanya fokus pada Xing Yichuan, ingin memulainya dari sana. Jangan sentuh sembarangan. Biarkan petugas khusus yang mengambilkannya untukmu. Kalau tidak, kitab rahasia itu bisa rusak, Lutong mengingatkan. Rak buku batu yang menyimpan kitab rahasia itu juga aneh. Itu bukan tempat yang sederhana. Akhirnya, Chu Feng berhasil mendapatkan kitab Xing Yichuan di tangannya. Namun, setelah membolak-baliknya, ia mengerutkan kening, berkata, mengapa dari 12 bentuk dalam kitab tinju ini hanya ada 3? Lutong menjawab, 12 bentuk terlalu berharga. Yang lengkap seharusnya hanya ada di dalam formasi Xing Yi, sulit ditemukan di luar. Beberapa tempat penyimpanan kitab di Istana Yusu jika digabungkan, mungkin bisa mendapatkan 9 bentuk.
Chu Feng terkejut dan bertanya, apa masih terpisah penyimpanannya? Lu Tong berkata dengan sungguh-sungguh, Xing Yichuan tidak sederhana. Itu bukan seni bela diri biasa. Itu bisa menembus ke ranah dewa. Warisan ini sangat hebat. Faktanya, menguasai 3 bentuk saja sudah cukup. Para petinju tua di masa lalu juga hanya berlatih 1 atau 2 bentuk saja, sudah cukup untuk dipelajari seumur hidup. Jika kau bersikeras ingin mempelajari lebih banyak, kau hanya bisa menorehkan jasa besar. Kami bisa mengumpulkan 9 bentuk dari tempat lain di Istana Yusu. Jika kau benar-benar berlatih hingga tingkat tertinggi, kau bisa menguasai dunia, dan menguasai 1 gunung besar pun tidak masalah. Chu Feng bertanya lagi, kitab tinju yang lengkap ada di formasi Xingyi. Apa warisan ini belum punah? Lu Tong mengangguk, berkata, tentu saja, sekte seni bela diri kuno ini seharusnya tidak akan punah. Mereka semua sangat misterius. Ketika Chu Feng akan pergi, kitab tinju itu harus dikembalikan. Lu Tong memberitahunya bahwa ia bisa datang ke sini setiap hari untuk merenungkan, tetapi tidak bisa membawanya pergi. Chu Feng, kitab tinju sudah aku berikan duluan, dan keamanan orang tuamu juga sudah dijamin. Bukankah kau juga harus menorehkan beberapa jasa? Lu Tong langsung menuntut. Tidak secepat ini kan? Aku baru saja bergabung, kata Chu Feng. Pria tua ini benar-benar tidak mau rugi. Ia belum akrab dengan Istana Yusu, tetapi sudah didesak untuk berprestasi. Masalah ini agak mendesak, dan tidak ada yang lebih cocok selain kau, Lu Tong berkata dengan sangat serius. Ekspresi seriusnya membuat hati Chu Feng menciut. Tenang saja, Ye Qingrou dan Chen Luoyan akan bekerja sama denganmu, dan maju bersamamu. Lu Tong terlihat semakin serius. Tak lama kemudian, keempat orang itu dipanggil. Melihat pria tua itu sangat serius, mereka juga sedikit cemas. Katakan, ada masalah apa sebenarnya? Tanya Chu Feng. Lu Tong memberi perintah. Seorang manusia super keluar, dan tak lama kemudian membawa Zhao Yitian. Chu Feng langsung merasa ada yang tidak beres, firasat buruknya menjadi kenyataan. Lu Tong memperkenalkan, dia Zhao Yitian. Saat ini ia sedang membantu negara membuat film dokumenter besar, yang merekonstruksi latar belakang besar kedatangan era mitos. Ada kekejaman dalam drama itu, tetapi lebih banyak lagi perjuangan dan kebangkitan umat manusia. Saat ini, orang-orang panik, jadi kami membutuhkan film dokumenter yang memotivasi. Kalian akan membantunya menyelesaikan ini. Chu Feng merasa muak, firasat buruknya menjadi kenyataan. Beberapa orang lainnya juga terdiam. Ada apa ini? Mereka adalah manusia super, bergabung dengan Istana Yusu, dan ternyata harus membantu syuting film dokumenter. Kalian semua, aku juga baru saja direkrut beberapa waktu lalu, Zhao Yitian berkata dan tertawa canggung. Apa yang kau bicarakan? Lu Tong melotot. Kemudian, ia menunjuk ke Chu Feng, berkata, Raja Dewa Banteng yang asli ada di sini. Jadi, tidak masalah apakah kau menempatkannya sebagai drama mitos besar atau film dokumenter. Apa? Kau Raja Dewa Banteng? Zhao Yitian melompat kaget. Di sampingnya, Ye Qingrou, Chen Luoyan, mata seribu li, dan telinga angin juga membeku. Mata mereka terbelalak, menatap Chu Feng dengan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Kenapa aku merasa seperti masuk sarang penjahat? Kata Chu Feng. Beberapa hari berikutnya, ia bersama Ye Qingrou, Chen Luoyan, dan yang lainnya dijadikan pekerja paksa, membantu mengambil berbagai adegan tambahan, sampai hampir mati rasa. Baru 5 hari kemudian semuanya berakhir. Xiao Feng, kau akhirnya kembali. Wang Jing melihatnya, sangat senang. Ia cukup puas dengan rumah baru ini, karena lingkungannya sangat baik. Di luar jendela ada danau kecil, dan di sekitarnya terdapat banyak pepohonan rindang. Chu Feng merasa akhirnya ia bisa santai. Beberapa hari terakhir benar-benar gila. Saat berpisah, Zhao Yitian masih memberitahunya bahwa drama besar ini akan menjadi hit di seluruh negeri, dan drama sejenis lainnya, bahkan yang didukung bintang besar, akan tetap tertekan. Xiao Feng, aku bicara denganmu, kau dengar tidak? Wang Jing menaikkan suaranya. Ah, dengar, kata Chu Feng asal saja. Bagus kalau dengar. Aku sudah atur waktu untukmu bertemu dengan gadis itu besok. Wang Jing sangat puas. Apa? Chu Feng terkejut. Kencan buta, kata Wang Jing. Hah? Pada saat yang sama, di kompleks perumahan lain, seorang wanita muda sedang berbicara di telepon, berteriak, Jiang Luoshen, tolong, kau sudah sampai di Shuntian kan? Besok ikut aku, gunakan aura kuatmu untuk membantuku menekan seseorang. Apa katamu? Kau tanya kenapa? Bibiku mengatur kencan buta untukku tanpa aku tahu. Kau masih tertawa, cepat datang dan selamatkan aku.